Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita ucapkan atas izin dan ridha Allah kita masih diberi kehidupan, diberi kesehatan lahir dan batin hingga saat ini. Untuk itu, marilah di sisa umur kita, di sisa kehidupan kita yang telah Allah berikan kepada kita, kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk beribadah dan beramal soleh. Terutama di bulan Ramadan yang mulia, yang penuh dengan berkah ini. Ada 3 amalan yang senantiasa dijalankan oleh Rasulullah dalam bulan suci Ramadan, yaitu yang pertama, amalan sholat. Sholat yang dimaksud tidak hanya sekedar sholat fardu, tetapi juga sholat sunnah, yang mana mengerjakan sholat sunat lebih baik, lebih banyak dibandingkan dengan bulan di luar bulan Ramadan. Sholat sunat yang bisa dilakukan seperti sholat tahiyatul masjid, sholat sunnah rawatib, sholat duha, sholat tarawih, sholat tahajud, sholat witir, dan sholat-sholat sunnah yang lain. Ibadah sholat merupakan ibadah mahdhah yang menghubungkan antara hamba dengan Tuhannya. Ibadah sholat merupakan sarana untuk berkomunikasi antara hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran. Berinteraksi dengan Al-Quran yang dimaksud adalah senantiasa membaca Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, mempelajari Al-Quran, menemukan makna yang terkandung dalam Al-Quran, termasuk segala perbuatan yang berhubungan dengan Al-Quran. Apabila kita membaca satu huruf dari Al-Quran, maka Allah akan memberikan 10 kebaikan. Itu menunjukkan betapa murahnya, betapa pengasih dan penyayangnya Allah terhadap hambanya yang senantiasa mengagungkan Al-Quran. Yang ketiga adalah ibadah sedekah. Sedekah merupakan ibadah yang menghubungkan antara sesama manusia, yang mana sedekah ini dapat membantu meringankan beban manusia yang lain. Sebagai makhluk hidup, kita bukan merupakan makhluk pribadi, bukan merupakan makhluk individu, tetapi kita juga makhluk sosial yang senantiasa saling membutuhkan antara yang satu dengan yang lain. Untuk itu, dengan bersedekah akan meningkatkan kerukunan, akan tumbuh rasa simpati dan empati antar sesama. Bahkan Allah sudah menjelaskan dalam Al-Quran bahwa jika kita tidak bersedekah, maka kelak kita akan menyesalinya. Dalam surah Al-Munafikun ayat 10, Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul mautu fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asyaddaqa wa akum minas sholihin. Dan belanjakanlah sebagian apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu.
Lalu ia berkata, "Ya Tuhanku, mengapa Engkau tidak menangguhkan kematianku hingga waktu yang sebentar, agar aku bisa bersedekah dan agar aku termasuk orang-orang yang soleh." Sahabat kultum yang dirahmati Allah, dari ayat di atas jelas sekali disampaikan oleh Allah bahwa Allah menganjurkan kepada hambanya untuk bersedekah, untuk mensedekahkan sebagian harta yang dititipkan oleh Allah kepada kita, sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedekah bisa dilakukan kapanpun, tidak harus menunggu kaya, karena yang namanya kaya tidak ada batasnya. Orang yang sudah kaya sekalipun pasti merasa belum cukup, merasa masih kurang, dan kurang. Karena memang itulah sifat manusia. Apabila tidak mampu mengendalikan hawa nafsu, maka akan dikuasai sifat tamak dan serakah. Na'udzubillah min dzalik. Untuk itu, agar kita terhindar dari sifat tamak dan serakah, maka hendaknya kita bersyukur, bertawaduk kepada Allah dengan cara bersedekah, mensedekahkan sebagian dari harta yang kita miliki. Bersedekah bisa diberikan kepada siapa saja, kepada tetangga kita, kepada saudara kita, kepada fakir miskin, anak yatim, kaum du'afa, dan siapa saja yang membutuhkan. Sahabat kultum yang dirahmati Allah, Allah memerintahkan kita untuk bersedekah sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan apa yang dititipkan oleh Allah kepada kita. Bagi mereka yang memiliki kelebihan harta, mereka bisa bersedekah dengan hartanya. Bagi mereka yang tidak memiliki kelebihan harta, atau hanya pas-pasan untuk menghidupi keluarganya, mereka bisa bersedekah dengan tenaganya. Bagi mereka yang tidak mampu bersedekah dengan tenaga karena keterbatasan fisiknya, maka mereka bisa bersedekah dengan ucapan, dengan tutur kata yang baik dan bermanfaat. Bagi mereka yang tidak bisa bersedekah dengan ucapan karena ketidaksempurnaan fisiknya, maka bisa bersedekah dengan doa. Jadi pada intinya, kita bisa bersedekah kapanpun, dimanapun, dan dengan siapapun, terutama di bulan suci Ramadan ini. Allah akan melipat gandakan pahala orang-orang yang bersedekah. Selain itu, bersedekah juga dapat melindungi diri kita dari siksa api neraka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, maka jauhilah dirimu dari api neraka, walaupun hanya bersedekah dengan sebiji kurma. Jika kamu tidak punya, maka dengan kalimat thayyibah. Hadis riwayat Bukhari. Dari hadis tersebut jelas sekali Rasulullah juga menganjurkan kepada kita untuk bersedekah sesuai dengan kemampuan kita, agar kita terhindar dari siksa api neraka. Sahabat kultum yang dirahmati Allah, kiranya hanya itu yang dapat saya sampaikan. Pergi memancing di sungai terjal, airnya jernih di antara bebatuan. Jika kalian tidak ingin menyesal, maka lakukan amalan di bulan Ramadan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Minum jamu dicampur madu. Sampai ketemu di lain waktu. Billahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.